Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia pemirsa channel YouTube Tuan Guru Official Anhar Ansori yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di dalam kajian tauhid yang dimana akan membahas terkait tauhid yang akan dibersamai oleh Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. ya. Insyaallah pada sesi kali ini beliau akan menyampaikan terkait materi liberalisme dan bertentangan dengan tauhid. Monggo kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA dengan segala hormat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun berada yang dapat bergabung secara online yang sangat kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian-kajian yang kelanjutan dari kajian tauhid. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang yang yang berkembang sekarang ini tentang liberalisme. Sudah barang tentu paham liberalisme dalam makna yang luas, ya, bukan hanya dilihat secara parsial. Artinya apa? Pemikiran bebas tanpa kendali, tanpa landasan agama, memang ini bertentangan dengan tauhid dan akan merusak tatanan berpikir kita, tatanan sekaligus kehidupan kita, ya. Karena tidak akan pernah bisa terlepas kita kembali mengingat kembali tentang konsep tauhid rububiyah yang meyakini tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang maha kuasa menciptakan, memiliki, mendidik, mengatur, memelihara. Jadi mulai mengatur otak kita, mengatur hati kita. Ya, kita bebas berpikir, tapi dalam domain yang atau dalam prim yang dibebaskan oleh Allah. Ya, bebas dalam kebebasan yang terbatas. Makanya kalau kita bicara berpikir, baik kita berpikir tentang konsep, baik kita berpikir tentang konsep politik, baik kita berpikir tentang konsep seni budaya, kita berpikir tentang konsep ilmu pengetahuan, kita berpikir tentang konsep ekonomi budaya, ya, dalam konteks yang luas, ya toh. Ya, silahkan. Tetapi perlu diingat, ya, dalam Islam, ya, berpikir itu adalah proses ibadah kepada Allah. Kita bisa beribadah dengan pikiran kita bisa beribadah dengan hati kita, and so on. Ya, makanya berpikir dalam Islam, iman, ya, sebagai dasar berpikir. Quran sebagai dasar berpikir kita. Hadis sebagai dasar berpikir kita, agar berpikir kita menjadi benar, lurus, ya, agar hati kita yang mencapai qalbun salim, hati yang selamat. Nah, jadi begitu, ya. Tidak boleh kita bebas gitu, tidak boleh, karena semuanya ada kerangka dasarnya, ada prinsip-prinsip berpikirnya begitu, ya. Sekarang muncul tentang berpikir liberal. Seolah-olah berpikir ini lepas dari bingkai agama. Ini yang keliru ini. Banyak yang keliru. Ya toh? Nah, ini kan berpikir tentang dunia. Jangan pisahkan dunia dengan Islam. Tidak bisa. Ya, justru Islam itu diturunkan untuk membimbing kehidupan dunia. Mulai dari membimbing kehidupan berpikir dan merasa kita. Ini harus paham itu. Ya. Wah, itu kan persoalan, ini kan persoalan ekonomi, ini kan persoalan dunia. Oh, jangan dikira dunia akan terpisah dari agama. Justru agama diturunkan untuk memimpin kehidupan dunia. Makanya berpikir sebagai muslim, iman, Quran, hadis sebagai kerangka dasar kita berpikir. Tidak setiap yang rasional itu sesuai dengan agama.
Tapi setiap yang sesuai dengan agama itu mesti rasional. Rasional. Tidak ada yang tidak rasional ajaran Islam itu. Tidak ada itu. Iya. Kita ambil satu contoh umpamanya. Dulu ada orang mengatakan, wah, Isra Mi'raj itu tidak rasional. Iya. Mengapa? Masa tadi malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, Iya. itu akan iya kalau berpikir kita itu ditelanjangi tanpa suatu dasar. Karena memang fakta membuktikan jarak antara ya Makkah ya dengan Palestina itu sangat jauh. Betul. Apalagi kala itu ya alat transportasi yang paling cepat itu adalah Pesawat. Unta, Ustaz. bukan kuda. Kuda, Ustaz ya. Kuda. Ya, itu impossible begitu. Tapi kalau berpikir kita berdasarkan nas, maka tidak ada yang tidak rasional. Nah, jadi begitu ya. Dan yang rasional itu mesti ilmiah. Kalau kita mau kaji secara lebih mendalam, ya toh. Artinya kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah akan rasional, dan rasional yang akan bisa diuji keilmihannya. Nah, jadi begitu. Makanya dalam Quran Allah menyatakan ya, asra bi abdihi lailan minal masjidil haram dan seterusnya. Aku yang memperjalankan hambaku dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Asra itu perjalanan malam. Ya. Mi'raj itu artinya tangga. Tangga bisa alat untuk naik, bisa untuk turun. Lalu katakan menunggang burak. Bisa, makna tek juga bisa. Tapi tidak terbatas di situ. Kata burak itu adalah bentuk jamak dari kata barkun. Barkun itu apa? Barkun itu kilat. Jadi kilat itu menggambarkan kecepatan Nabi dalam Isra Mi'raj. Kalau kita bicara kilat, lalu apa itu? Cahaya. Kita belajar, ya. Cahaya itu kecepatannya seperti apa? Saya dulu belajar itu, ya. Ilmu alam falak itu saya belajar. Kecepatan cahaya itu dalam 1 detik bisa menempuh jarak 3.000 mil dalam 1 detik. Bayangkan itu. Nah, kalau semalam berapa detik itu? Gitu. Dalam 1 detik kecepatan cahaya itu. Jadi yang memperjalankan Nabi itu Allah. Ruh dan jasadnya. Ada mengatakan ruhnya. Bukan hamba namanya. Kalau hanya ruh tok. Ya toh? Yang diperjalankan Nabi Muhammad. Berarti jasad dan ruh. Nah, kalau kecepatannya bagaikan kilat, maka itu sangat rasional. Nah, jadi seperti itu. Nah, cuma kita perlu pendekatan tafsir ilmi namanya itu. Nah, oleh karena itu, ya iman sebagai dasar kita berpikir. Ya kan begitu, supaya berpikir kita tidak terjebak dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Nauzubillah min zalik. Ya, berpikir kita harus kerangka dasarnya jelas. Kalau kita mau berpikir apa umpamanya? Kita pikir pendidikan. Wow, ini jelas itu. Ya toh? Apa subsistem dari pendidikan? Nah, ini tolong ini diperhatikan ini. Kalau kita bicara tentang pendidikan, sistemnya harus dibangun. Wah, sistemnya banyak, subsistemnya. Mulai dari membangun apanya, konsepnya, ya. Lalu mulai dari apa, umpamanya kompetensi dosennya, pimpinannya, ya, karyawannya, ya, sarananya. Ini tidak bisa terlepas. Ini kita baru berpikir sederhana loh ini. Ya, menyiapkan sarana pendidikan tidak boleh melibatkan sembarang uang, itu tidak boleh itu. Ya, sarana pendidikan itu harus jelas, halal haramnya itu harus jelas. Apalagi membangun masjid, ya sama saja. Membangun sarana pendidikan kita berpikir, ya menemukan ya dana dengan jalan yang benar, yang bersih, tidak sembarangan. Tidak asal dapat. Kalau orang liberal itu yang penting dana dapat. Dari mana sumbernya? Kepentingan politik apa tidak? Nah, ini hati-hati. Kita diberi contoh pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, dalam sejarah contohnya apa? Masjid Dirar. Masjid Dirar itu dibangun dengan kepentingan politik untuk memecah belah umat. Ya. Setelah itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, haram kamu sujud di dalamnya. Kenapa? Karena masjid itu dibangun atas dasar kepentingan politik. Bukan sekedar dapat uang lalu membangun, ya keliru.
membangun sarana pendidikan, apalagi masjid ya, ya harus dengan uang yang halal, nyata halalnya, nyata prosesnya, mulai dari situ, ya. Lalu pengembangan saintek, oh apalagi, ya toh, sudah banyak tokoh-tokoh Muslim yang sudah mengukir sejarah saintek itu. Nah, kita kadang-kadang terpengaruh dengan Kopernikus, Galileo, ya toh. Ya toh. Padahal Galileo itu sekian ratus tahun setelah siapa? Ya setelah Ibnu Sina. Ibnu Sina itu lahir pada tahun 980, ya sampai meninggal itu usia 70 tahun apa dia kalau tidak salah itu. Ya toh. Usia 9 tahun sudah hafal Quran. Dia paham tafsir. Lalu dari sana dia membangun saintek itu. Bagaimana proses eksperimen-eksperimennya luar biasa. Lalu dia bicara tentang tingkatan akal, macam-macam itu kan. Luar biasa itu. Itu ditemukan dari mana? Dari Al-Quran. Jadi begitu. Ya. Jadi kita harus kembali berpikir sesuai dengan kerangka isyarat-isyarat dalam Al-Quran. Jadi mengembangkan pendidikan tidak bisa lepas. Makanya orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, ya, dalam perspektif Islam harus paham filsafat pendidikan Islam, kerangka konsep-konsep pendidikan Islam. Kalau buta, ini berbahaya. Ya, nanti membangun sarana pendidikan yang penting dapat, ya toh, walaupun dari kepentingan politik mengkacau balaukan. Ya. Nah ini persoalan juga. Uangnya halal apa haram? Ya kan begitu. Tempat orang ibadah kok. Nah jadi seperti ini baru sinyal kecil saya berikan ini. Ya, ini kalau kita bahas luas, ya, bagaimana kita merekonstruksi pemikiran kita dalam mengembangkan dimensi pendidikan, dimensi sosial. Ingat, pembangunan sosial itu harus berangkat dari Quran dan Sunnah. Ya toh? Jadi begitu. Tapi ingat, jangan sampai mengatakan manusia itu makhluk sosial, keliru. Ya, sosial itu salah satu fungsi kehidupan manusia. Ya. Jadi memang manusia harus berfungsi sosial. Nanti kalau orang liberal mengatakan, oh manusia itu makhluk sosial, ya keliru. Ya toh? Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari jasmani dan ruh, punya iman, akal dan hati, diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, nanti dia bisa fungsinya sebagai khalifah, fungsinya ya harus hidup sosial, ya kan, berinteraksi dengan masyarakat dan seterusnya, tidak ada yang bisa terlepas. Ya apapun itu, makanya saya tegaskan, berpikir ya lepas dari ya nilai-nilai absolut dari Quran dan Sunnah itu bertentangan dengan tauhid. Jadi bisa kita kaji lebih jauh ini. Ya ini hanya sekedar sinyal saya sampaikan. Sekali lagi, berpikir liberal dalam berbagai dimensinya ya itu bertentangan dengan tauhid. Mari kita sadari ini, kita pelajari dengan serius ya. Kita duduk satu meja, kita berdialog. Ya tentu kita cari orang-orang yang paham, bukan asal-asal mengaku paham. Ya kan begitu. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, berpikir liberal tanpa dasar, bebas menurut kemauan hati, ya kemauan nafsu, bertentangan dengan tauhid. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haqq. Wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA yang sudah menyampaikan kajian tauhid terkait liberalisme, dan tentunya ini menambah keilmuan kita, khazanah kita terkait kajian tauhid. Ya. Baik. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita doakan selalu beliau, Ustadz dan juga keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan ilmunya pada kajian-kajian yang akan mendatang. Dan juga kami mengingatkan dan mengajak untuk menyaksikan selalu konten-konten kami di channel YouTube Tuan Guru Anhar Ansori Official. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wa fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.